di sini Ibu akan menjelaskan tentang kebalikan dari teorema Pitagoras. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras ya. Sekarang kita akan belajar tentang kebalikan dari teorema Pitagoras. Oke. Sebelumnya sama-sama kita ketahui bahwa teorema Pitagoras adalah sebuah teori atau sebuah rumusan yang berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Oke. Gambar yang pertama, sebuah segitiga diberi nama segitiga ABC. Kalau nama di sudut-sudutnya itu diberi nama dengan huruf besar, A besar, B besar, C besar. Pakai huruf kapital semua ya. Sementara kalau untuk nama di sisinya itu disebutkan dengan nama huruf yang ada di sudut seberangnya tapi dengan huruf kecil. Contohnya titik A ada di sini, maka di depan titik A itu namanya sisi A menggunakan huruf kecil. Oke ya. Titik B ada di sini, maka di depan titik B itu adalah sisi B dengan menggunakan huruf kecil. Titik C ada di sini, maka sisi C ada di seberang sudut C. Karena siku-siku di C, berarti sisi C-nya adalah sisi miring. Kemarin kita udah bahas ya. Ini adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Ya betul, karena berada di depan sudut siku. Maka untuk gambar yang pertama, rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham ya? Oke. Nah, sekarang segitiga yang kedua. Lagi Ibu namakan dia dengan segitiga ABC biar kamu gak bingung. Artinya untuk penamaan sebuah segitiga itu nggak harus C selalu ada di sisi siku-siku, tidak. Tapi kalau di sini A, B, C, A-nya ada di sudut siku-siku, maka di depan sudut A dia adalah sisi A menggunakan huruf kecil. Di depan sisi B adalah di depan sudut B adalah sisi B. Di depan sudut C adalah sisi C ya. Karena untuk gambar yang kedua rumus Pitagorasnya adalah Untuk gambar yang kedua sisi miringnya adalah A. Kenapa A? Karena dia ada berhadapan dengan sudut siku. Ini sama dengan sisi miring ya, udah kita bahas kemarin. Berarti untuk gambar yang kedua rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya, karena sekarang yang jadi sisi miringnya A. Kalau gambar yang pertama yang jadi sisi miringnya C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk gambar yang kedua, karena sisi miringnya adalah A, maka rumus Pitagoras untuk posisi gambar yang kedua, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk gambar yang ketiga ya, saya beri nama ABC lagi, tapi sekarang sudut siku-sikunya ada di titik B atau ada di sudut B ya, ada di titik B. Di depan titik B itu adalah sisi B. Seperti yang tadi sudah Bunda terangkan bahwa penamaan sisinya sesuai dengan sudut yang ada di hadapannya. Oke ya. Karena sisi B adalah karena sisi B adalah sudut siku-siku, maka sisi B ini adalah sisi miring ya. Berulang-ulang nih Bunda sebutkan biar kamu gak lupa. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring ya. Berarti untuk gambar yang ketiga rumus Pitagorasnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Oke ya, paham ya? Oke. Jadi bisa kita simpulkan jika A kuadrat ditambah B kuadrat jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya itu pasti siku-siku di A sesuai dengan gambar yang kedua. Siku-siku di A kan, kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti siku-sikunya di A. Oke ya. Gambar yang berikutnya. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya pasti siku-siku di B. Ini sesuai dengan gambar yang ketiga. Ya, gambar yang ketiga di mana B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, siku-sikunya adalah di titik B. Oke ya. Berikutnya, jika ada sebuah rumusan Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut pasti siku-siku di C sesuai dengan gambar yang pertama ya, sesuai dengan gambar yang pertama. C sisi miring berarti kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut siku-sikunya ada di titik C. Oke ya.
Itu untuk kebalikan teorema Pitagoras. Jadi kita dengan melihat rumusannya saja kita bisa tahu teorema Pitagorasnya, sudut siku-sikunya ada di mana ya. Berikutnya menentukan jenis segitiga. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Ya iyalah, ini kan apa nih? Ini adalah rumus atau teorema Pitagoras. Kita udah bahas. Teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada sebuah segitiga siku-siku ya. Jika A kuadrat sama dengan, kalau sama dengan jumlahnya, maka dia pasti segitiga siku-siku. Tetapi jika A kuadrat ternyata nilainya lebih besar daripada B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tersebut adalah termasuk segitiga tumpul. Tumpulnya di titik A ya, seperti tadi. Jika yang berikutnya A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya adalah segitiga lancip. Lancipnya di mana? Lancipnya di sudut A. Oke ya. Sekarang coba kita contoh soalnya. Oke, yang pertama untuk kebalikan Pitagoras. Yang pertama ya, jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat, berarti segitiga PQR ini siku-siku di mana? Siku-siku di contoh yang kedua, K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat, berarti segitiga KLM ini akan siku-siku di, nah ayo di mana? Oke, kalian boleh tuh kerjain, paham ya, lihat dari mananya. Oke, contoh yang ketiga, jika A kuadrat, nah sekarang kita mau menentukan antara jenis segitiga ya. Kita ambil angka 1, kita ambil angka 1, 2, 3. Oke, mana yang paling panjang? 3. Kalau yang paling panjang 3, ini kita anggap sebagai sisi miring. Oke, sekarang kita cek, apakah 3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Oke, good. 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat berapa? 4. Oke, apakah 9 sama dengan 1 ditambah 4? 1 tambah 4 berapa? 5 ya. Apakah 9 sama dengan 5? Tidak. Kalau tidak sama dengan 5, berarti ini bukan segitiga siku-siku. Oke, lebih besar apa kurang dari? Iya, 9 itu lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia termasuk jenis segitiga apa? Segitiga, lihat rumusnya yang tadi, segitiga apa? Segitiga tumpul. Oke, berarti ini adalah segitiga tumpul. Kalau segitiga memilih ukuran 1, 2, dan 3, berarti segitiga itu dapat dipastikan adalah segitiga tumpul. Kenapa? Karena sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih besar daripada jumlah sisi yang lainnya. Paham? Oke, sekarang yang keempat, Bu Indah ambil nilainya adalah 8, 9, dan 10. Oke. Nah, berarti cari sisi yang paling panjang berapa? 10. Kita anggap dia sebagai sisi miring, karena sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Berarti kita cek apakah 10 kuadrat sama nilainya dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Oke, 10 kuadrat berapa? Oke, 100. 8 kuadrat 64 ditambah 81. Nah, sekarang apakah segitiga ini? Apakah segitiga siku-siku? Apakah segitiga lancip? Atau segitiga tumpul? Oke, coba. Bisa nggak kamu tentukan segitiga apakah untuk gambar yang untuk contoh soal yang keempat. Jadi sekarang coba untuk contoh soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 kalian berikan jawaban kalian di setelah kalian melihat video tayangan ibu ini. Oke, terima kasih. Untuk saat ini begitu aja ya.